satu-satunya ibadah, satu-satunya rukun Islam yang masih cukup terabaikan oleh umat Islam saat ini adalah ibadah zakat. Ibadah salat, syahadat, menunaikan ibadah haji dan umrah, serta melaksanakan ibadah puasa, ini tidak disangsikan. Kemakmuran dalam rukun Islam yang 4 tadi itu semuanya insya Allah umat Islam dapat menjalankan dengan baik. Tetapi ketika bicara zakat, maka ibadah ini masih cukup terabaikan di antara kita. Bahkan ketika bicara zakat, masih dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita, menunaikan zakat itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan itu hanya ada satu zakat saja, yaitu zakat fitrah. Maka saya ingin memulai kajian ini bahwa di dalam definisi zakat, zakat ini secara bahasa berarti tumbuh. Az-zakah an-numu atau an-nama. Zakat juga secara bahasa berarti berkah. Zakat juga arti yang lain secara bahasa adalah berkembang. Jadi dari apa yang Allah syariatkan ibadah zakat ini akan lahir keberkahan, akan lahir kesucian, akan lahir yang namanya keberkahan atau berkembang daripada harta kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, zakat ini terbagi kepada dua. Pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Jadi jenis zakat itu, ya, kalau akar pembagiannya itu pertama dibagi dengan dua pembagian ini. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu di dalam hadis Rasulullah SAW banyak kita temukan penjelasan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Zakat fitrah itu ditunaikan bagi kaum muslimin, baik yang merdeka maupun yang hamba sahaya. Walaupun saat ini kita nyatakan hamba sahaya dalam konteks agama itu tidak ada ya di Indonesia. Kemudian Nabi menjelaskan waman addaha qabla shalah, siapa orang yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulah, maka itu dihitung sebagai zakatnya yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman addaha ba'da shalah, tapi kalau ada kaum muslimin yang menunaikan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri, fahiya sadaqatun minas sadaqat. Dia tidak bisa dinyatakan sebagai zakat fitrah, tapi hanya dihitung sebagai sedekah biasa. Nah, zakat fitrah ini tentunya ada ketentuan. Karena setiap hukum yang memang diberlakukan kepada kaum muslimin pasti ada penjelasan bagaimana kondisi dan bagaimana cara menunaikannya. Hukum zakat fitrah ini wajib. Siapa yang berada di dalam bulan suci Ramadan, mulai 1 Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan, bahkan penunaiannya sampai yang paling dekat sebelum orang melaksanakan salat Idul Fitri, maka masih diterima itu sebagai zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah ini karena dibatasi oleh waktu, maka orang tidak boleh membayar zakat fitrah sebulan-bulan Ramadan. Ada istilah yang kemarin beredar, boleh tidak kita mendahulukan zakat fitrah? Zakat fitrah ini tidak boleh didahulukan, artinya sebelum masanya masuk, dia tidak boleh kita itu menunaikannya. Jadi 1 Ramadan, ya, bayi yang termasuk bayi yang baru lahir di bulan Ramadan, 1 Ramadan, dia sudah wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah ini adalah sama dengan zakat jiwa. Sampai kepada bayi yang lahir di akhir Ramadan. Kalau dia lahir di akhir Ramadan sebelum matahari terbenam, atau sebelum masuknya waktu maghrib,
maka bayi yang lahir tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau sudah lewat dari waktu maghrib di akhir Ramadan, dia tidak terhitung untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, zakat fitrah ini sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Bolehkah zakat fitrah itu dibayarkan dengan selain beras atau makanan pokok? Jadi karena di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi ya dari beras itu, kemudian disepakati beras ini ya, yang lebih utama disesuaikan dengan beras yang kita makan. Jadi bisa saja saya dengan Mas Yudi ini berasnya, nilai berasnya itu berbeda. Mas Yudi misalnya hari-hari mengkonsumsi berasnya itu yang harga 1 liternya misalnya 15.000. Saya yang 12.000. Jadi afdolnya saya menggunakan yang 12.000 karena sesuai dengan apa yang kita makan. Tapi ada juga pendapat yang dikonversi dengan uang. Jadi kalau beras tadi dengan kilo dia beratnya 2,5 kilo, kalau dengan liter dia 3,5 liter. Walaupun takaran di Indonesia ini juga berbeda dengan takaran di Irak, di negara-negara Timur Tengah. Tapi kita ngambil umumnya, satu sok itu sama dengan kalau kita ambil beras dengan tangan gitu, itu 4 kali yang kita pindahkan. Tapi kira-kira dengan 3,5 liter itu, insya Allah sudah mencapai dari takaran satu sok itu. Ini yang dibayarkan zakat fitrah dari beras. Tetapi kalau dengan uang, satu madhab, yaitu madhab Abu Hanifah, beliau berpendapat boleh kalau kita membayarkan zakat fitrah itu dengan uang. Ya, jadi kalau sekarang nilainya katakanlah 10.000, ya, 1 liter itu, maka kali 3,5 liter berarti 35.000. Nah ini nilainya bagaimana Pak Ustadz? Kalau di daerah saya lebih mahal, satu daerah lebih murah. Ya sudah, disesuaikan dengan harga setempat. Kalau harga umum saat ini diambil rata-rata untuk zakat fitrah tahun ini, itu saya ambil beberapa ketentuan, itu di posisi antara 35.000 sampai 40.000 rupiah. Boleh. Dan jika kita ada lebih dari sisi nilai, maka nanti kita mendapatkan sedekahnya. Jadi kalau zakat fitrah itu kalau bisa jangan ngepas. Kalau mau dilebihkan itu lebih baik. Nanti nilai kelebihannya itu adalah bagian dari sedekah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan rezeki kepada kita tidak pas-pasan ya Bu ya. Jadi ada lebihnya juga, kadang kita minta nih sekian, ternyata Allah berikan lebih. Ini zakat fitrah. Jadi ketentuan ini hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita mendorong bagaimana zakat fitrah ini kalau bisa apalagi dalam situasi pandemi seperti ini jangan menunggu akhir. Kalau bisa saat ini sudah bisa kita tunaikan maka tunaikan, segerakan. Ya. Khawatir nanti ada sesuatu kemudian kita tidak pernah mengetahui, maka lebih baik kita tunaikan. Di awal Ramadan tadi juga sudah boleh, bahkan saat ini sampai kepada masa yang ditentukan. Nah, yang kedua, ini kaitan dengan di dalam Ramadan, saya juga mengingatkan tentang fidyah. Ya, kadang-kadang ini kita suka lupa juga ini, fidyah itu, dan kita kebingungan bagaimana cara memahami aturan dalam fidyah ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya, 184 Allah berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ miskin. Di dalam hadis juga banyak dijelaskan, ada sebagian ya, di antara kalian, kata Allah, yang memang tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Karena 3 hal. Kalau dalam hadis, ini ada 3 golongan yang boleh orang ini tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang yang posisinya dalam kondisi lansia. Jadi ketidakmampuan secara fisik, ya. Kemudian golongan ini
ini boleh meninggalkan puasa. Tetapi meninggalkannya harus ada gantinya. Itulah yang disebut fidyah. Fidyah itu adalah pengganti dari puasa kita. Kemudian yang kedua, fidyah ini boleh ya dibayarkan karena kondisi sakit yang tidak mungkin mengalami tingkat kesembuhannya pada bulan suci Ramadan. Walaupun secara ikhtiar kita ini berusaha untuk sembuh. Tetapi kan ada tingkat penyakit itu yang kira-kira menurut ahli medis agak sulit dan agak berat proses kesembuhannya sehingga perlu waktu yang cukup lama. Boleh yang masuk dalam kategori ini mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah ibu yang sedang hamil atau menyusui. Ya, ini juga di dalam hadis dijelaskan dan beberapa pendapat ahli fikih ini boleh karena situasi yang kondisi orang yang sedang menyusui, dia juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Maka ini pada saat Ramadan juga dibolehkan untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Tapi bagi yang tiga di luar ini tidak bisa. Misalnya, wah saya karena punya uang, masih sehat buger, ya masih sehat ininya badannya, kemudian saya ganti saja dengan fidyah. Nah, ini tidak boleh karena memang ada aturannya yang sudah ditentukan. Inilah bedanya sholat dengan puasa. Luar biasanya syariah puasa ini ada ketentuan yang boleh orang itu tidak boleh meninggalkan puasa. Orang yang sedang safar, orang yang sedang sakit. Tapi kalau sholat, ini siapapun berlaku tetap wajib. Sampai orang dalam kondisi sakit berbaring pun, kewajiban sholat ini masih ada. Inilah bedanya sholat dengan zakat. Oleh karena itu, zakat selain zakat fitrah, ya tadi saya sudah sebutkan ada fitrah dan ada fidyah. Nah, fidyah itu gimana ketentuan membayarnya? Fidyah itu seperti tadi di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa, kata Allah ada penggantinya. Apa penggantinya? Yaitu membayar atau memberi makan orang miskin. Jadi kalau memberi makan itu adalah standar makan manusia, Bu. Kalau orang Indonesia itu makannya 3 kali tuh. Ada sarapannya, ada makan siangnya, ada makan sorenya. Dia dihitung 1 hari. Bukan sekali makan, tapi 3 kali makan. Kalau rata-rata ketentuan Ramadan tahun ini, fidyah itu dihitung standar makan, sekali makan itu 15.000. Jadi kalau dikali 3 berarti 45.000. Tinggal dikalikan jumlah yang ditinggalkan puasanya. Nah, boleh nggak kita membayar fidyah itu sejak awal? Katakanlah karena sudah ada di antara keluarga kita yang tidak lagi mampu untuk melaksanakan puasa, maka membayar fidyahnya sudah dipastikan dari 1 Ramadan, kemudian dibayarkannya dikalikan jumlah hari Ramadan. Hari Ramadan itu hanya ada 2 kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Jadi tidak ada Ramadan itu 28 atau 31. Ini dalam hitungan bulan Hijriah. Yang kedua, ya, bagian yang kedua, jenis zakat itu yang disebut zakat mal, zakat harta. Kalau tadi zakat fitrah, sekarang zakat harta. Zakat harta ini sebetulnya di dalam Al-Quran itu ada 2 yang dijelaskan. Ada yang sifatnya terperinci, ya, disebutkan memang betul langsung ada istilah zakat harta itu zakat emas, ya, dan zakat pertanian. Nah, tetapi kalau secara global juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada ayat yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya, pertama saya ingin menjelaskan zakat mal itu, zakat harta itu terbagi umumnya kepada 5 bagian. Pertama, dia masuk jenis zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini, zakat emas ini emas yang tidak terpakai, emas simpanan, bukan emas perhiasan.
Jadi kalau emas kita punya logam mulia, emas batangan, emas simpanan, ini yang kita hitung, yang masuk dalam kategori zakat harta atau zakat emas. Berapa nilai berat emas yang wajib dizakati kalau dia terpenuhi dua? Pertama, terpenuhi nisabnya. Nisab itu hitungan minimal jumlah dari yang dizakati. Kalau emas itu nisabnya disebutnya 85 gram. Yang kedua, harus terpenuhi kepemilikan emas tersebut sudah 1 tahun. Jadi kalau Bunda punya emas ya masih 50 gram, kemudian sudah 2 tahun kepemilikannya, ini belum wajib zakat emas. Karena haulnya saja, hitungannya sudah lewat 1 tahun, tapi jumlah nisabnya belum mencapai 85 gram. Nggak boleh salah satunya, jadi harus dua-duanya terpenuhi. 85 gramnya minimal sudah terpenuhi, kepemilikannya sudah 1 tahun. Nah sekarang gimana cara ngitungnya nih? Zakat emas itu sekarang nih rata-rata berapa ya nilainya? 1 gram itu ya? 950.000 misalnya Ya, kan? udah naik Ustaz. Betul. 950.000 per gram dikalikan 85 gram. Nah, berarti kalau dirupiahkan sekitar 80 jutaan. Nah, dari 80 jutaan itu kemudian dikalikan 2,5%. Itulah yang dizakati dari zakat emas. Kemudian yang kedua ada zakat peternakan. Ya, di dalam jenis zakat mal itu ada zakat peternakan. Saya kira kalau sekarang konteksnya Bapak Ibu hampir ya kita temukan di semua lembaga zakat, sulit sekali ada orang yang membayarkan zakat ternak. Kalaupun ada membayarkan zakat ternak ini dalam bentuk usaha ternak. Jadi bukan zakat ternaknya, tapi zakat usahanya. Nah itu masuk kepada zakat mal yang hitungannya bukan seperti zakat peternakan. Kemudian yang ketiga, zakat pertanian. Zakat pertanian ini dia cara menghitungnya pertama zakat pertanian itu nisabnya, takaran dia wajib zakatnya, kalau nanti panennya beras, ya setelah kita giling dari gabah, berasnya itu kita timbang, beratnya minimal 524 kilogram beras, maka petani itu sudah wajib zakat. Tentunya kalau zakat mal itu harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya. Kalau tadi zakat pertanian ada biaya pupuk, biaya upah ya di ladangnya dan lain sebagainya. Nah, bedanya zakat pertanian dengan zakat emas, kalau zakat pertanian itu dia tidak ada hitungan tahun, tapi hitungannya setiap kali panen dihitung. Kalau 1 tahun 2 kali panen, bisa jadi 2 kali zakat. Kalau dia mencapai hasil panennya itu tadi 524 kilogram beras, atau kalau berat gabah, dia 653 kilogram gabah. Jadi petani yang memang punya usaha, katakanlah tidak terlalu banyak gitu ya, kepemilikan luas sawahnya, nah ini juga mendapatkan kewajiban. Tetapi zakat pertanian ini nilai yang dizakatinya bukan 2,5%. Kalau padinya, airnya diairi dari air irigasi, maka zakatnya itu 5%. Kalau airnya diairi, sawahnya diairi dari tada hujan, maka zakatnya itu 10%. Ini zakat pertanian yang masuk dalam kategori zakat mal. Kemudian yang menarik sekarang, ada namanya zakat penghasilan, zakat profesi. Bapak Ibu sekalian, kalau saja ya syariah zakat ini semua diberlakukan, maka salah satu Allah menginginkan dalam satu syariah ini adalah adanya keadilan. Zakat pertanian saja yang ini petani dengan penuh resiko, dia kena wajib zakat. Bayangkan kalau ada zakat profesi, profesi itu yang nilai pendapatannya jauh lebih besar dari petani, tidak dikenakan zakat, maka tidak ada keadilan. Walaupun beberapa pendapat, di zaman Rasul, Pak Ustadz itu kan tidak ada istilah zakat penghasilan. Memang ini berkembang. Tetapi dalam melihat konteks syariah itu,
tidak hanya sebatas literalis, ya, tekstual saja. Yang tidak disebut, tidak tertulis, maka tidak boleh kita melaksanakan selain yang ditetapkan. Jadi berkembang yang namanya kaidah dalam kajian hukum fikih atau khususnya dalam kaitan zakat. Saya contohkan begini. Bicara zakat penghasilan adalah penghasilan yang memang juga ada batasannya. Tidak semua orang yang berpenghasilan itu wajib zakat. Tetap di sini ada ketentuan. Berapa ketentuan zakat penghasilan atau zakat profesi? Cara menghitungnya dia sama dengan hitungan emas. Jadi kalau 1 tahun ya seorang yang katakanlah seorang profesi baik itu karyawan dan profesi lainnya dihitung sama dengan hitungan emas. Kalau penghasilannya sama dengan minimal 85 gram emas dalam 1 tahun, berarti tadi itu 80 juta sekian dibagi 12. Karena penghasilan kita itu umumnya kita terima per bulan. Tapi untuk 1 tahunnya sudah bisa kita hitung, ya, terutama kepada penghasilan yang tetap. Ada PNS, ada profesi yang lain yang dia sudah mendapatkan gaji atau penghasilan secara rutin. Ini bisa dihitung. Nah, 80 juta sekian itu dibagi 12 berarti kira-kira per bulan itu 6.700.000. Nah, profesi yang mendapatkan penghasilan 6.700.000 baru dia sudah masuk kategori wajib zakat. Berapa zakatnya? 6.700.000 dikalikan 2,5%. Ya, sebetulnya kecil Bapak Ibu. Kalau 6.700.000 kali 2,5% berarti kurang lebih 100 berapa ya? 168.000 per bulan. Bayangkan entertain kita itu 1 bulan itu lebih dari 200.000. Jadi zakat itu sebetulnya mudah menghitungnya. Yang susah itu bayarnya. Iya. Jadi kalau ada hitungan, kemudian sudah ada ketemu angkanya, biasanya di situ tuh godaannya tuh. Seperti dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pasti ada godaan, jangan zakat dulu, ini berat, pengeluaran kita banyak. Padahal, kalau kita mau sadari, pengeluaran kita setiap bulan ada yang di luar perkiraan kita, dan itu nilainya lebih besar dari yang kita zakati. Jadi, kalau kita mengacu kepada keadilan dalam zakat penghasilan ini, maka kalau saya contohkan misalnya, saya punya sawah Bapak Ibu, di kampung gitu ya, katakanlah luasnya itu 5.000 meter. Nah, 5.000 meter itu kemudian tadi saya harus mulai dengan apa namanya istilahnya menggali tanahnya, nandur ya kalau dalam bahasa Betawi itu digali tanah, diolah tanah, diberikan pupuk. Itu kan semuanya ada biaya. Padahal saya belum tentu bisa menghasilkan dari sawah saya. Nah, kalau dibandingkan dengan profesi, katakanlah misalnya dokter ya. Dokter itu 1 kali praktek, satu pasien misalnya katakan rata-rata dia mendapatkan penghasilan 150.000. 1 hari kalau dalam 1 tempat saja minimal dia mendapatkan 10 pasien, ya, berarti kan sudah 1,5 juta. Dan dokter itu biasanya punya izin 3 tempat. Kalau ID, kalau nggak saya salah dengar tuh mohon dikoreksi. Dia izinnya itu, SIP-nya itu boleh buka di 3 tempat. Jadi kalau 1 hari 3 kali praktek, 1 tempat saja dia sudah punya 1,5 juta, ya. Kemudian dikali 3, 1 hari sudah 4,5 juta. Petani yang menunggu hasilnya 3 sampai 4 bulan, hitungan saya paling-paling dia punya penghasilan setelah dikurangi zakatnya, itu punya saving dari harta tadi itu 8 sampai 10 juta. Yang 10 juta saja untuk menunggu 4 bulan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepada profesi yang tadi 1 hari sudah 4,5 juta. Kalau dikalikan rata-rata 20 hari itu luar biasa penghasilan. Nah, kemudian kenapa ada istilah zakat penghasilan di sini? Zakat penghasilan di sini ada dasarnya juga. Jadi bagaimana, kenapa ada keadilan yang harus juga ditunaikan bagi profesi, bagi zakat penghasilan ini? Yang pertama perlu kita pahami, yang namanya zakat
apalagi ini penghasilan, ini adalah kaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan. Kekhawatiran yang kita dapatkan itu masih bercampur dengan sesuatu yang kotor. Kita tidak pernah tahu penghasilan kita itu apakah semuanya bersih. Dengan adanya zakat ini maka bisa dibersihkan. 2,5% dari penghasilan kita karena kekhawatiran manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kekhawatiran cara-cara kita, kekhawatiran bercampur dengan sesuatu yang syubhat, maka layaknya ketika ada syariat zakat, maka ini akan membersihkan harta kita. Yang kedua, yang namanya zakat penghasilan itu jangan dipahami bahwa ini adalah karena upaya kita sendiri. Tetapi karena bagian daripada upaya yang lain juga. Seorang dokter misalnya tadi, dia kenapa mendapatkan satu penghasilan tadi? Karena ada pasien, karena ada orang yang sakit. Tidak mungkin dia mendapatkan penghasilan kalau tidak ada unsur tadi, pihak yang lain. Yang kedua juga ada tempatnya, ada rumah sakitnya yang memfasilitasi daripada kegiatan profesi yang dilakukan tadi. Nah ini ketika zakat penghasilan, semua kita mendorong supaya apa yang kita terima, rezeki kita ini sebelum kita berikan kepada anak istri kita, ya, kepada suami dan lain sebagainya, ini adalah rezeki yang sudah bersih. Bahkan rumusnya, kalau zakat penghasilan itu dari bruto, dari yang kita terima, kemudian langsung kita keluarkan saja. Jangan zakat penghasilannya ditaruh terakhir. Pengeluaran ini, terakhir hanya sisanya 500.000. Baru dikalikan 2,5%. Itu dipastikan nilainya sama dengan infak, bukan nilainya dengan zakat. Nah, karena zakat ini adalah kaitan dengan keimanan, orang itu bisa saja ngeles dari zakat. Tadi punya emas 85 gram, ya, yang harusnya ditunaikan pada saat jatuh tempo. Dia beli emas bulan Januari, Bu. Kan harusnya Januari tahun depannya sudah membayarkan zakat emasnya. Di bulan Desember dari 85 gram dijual 5 gram supaya dia tidak kena hitungan zakat. Itu kan bisa saja. Jadi keimanan kita itu sebetulnya yang tahu bahwa zakat kita, harta kita ini berapa, yang untuk dizakati hanya kita sendiri. Maka yang namanya zakat ini juga kaitan dengan keimanan. Nah, dari zakat-zakat mal ini, maka tidak harus zakat mal itu semuanya kita tumpuk pembayarannya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ini belinya di bulan Syawal, ya berarti bulan Syawal tahun depan itu sudah diwajibkan untuk jatuh tempo menunaikan zakatnya. Jadi masih banyak orang ngumpulin pembayaran zakat semuanya ditumpuk di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu hanya ada satu zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, kaitan dengan jenis-jenis ini, saya kira ini memang berkaitan dengan harta. Nah, semua kaitan dengan zakat mal ini, maka semua ada aturannya. Ya. Rumah misalnya, rumah itu kalau kita punya 2 rumah, Bapak Ibu, rumah yang satu kita tempati, itu tidak kena zakat. Karena zakat itu tadi seperti definisi saya di awal, zakat itu adalah yang tumbuh. Harta yang tumbuh dari harta kita, itulah yang dizakati. Kalau kita punya 2 rumah, satunya kita tempati, satunya kita sewa, ya, maka nilai sewanya itu yang bisa kita hitung. Kalau nilai sewanya kemudian mencapai 80 juta per tahun tadi setelah dikurangi. Jadi kalau kita punya kontrakan, punya kos-kosan, punya ruko, itu harus bisa kita hitung dan itu harus dikurangi biaya. Jadi kalau kita misalnya punya ruko, kita sewakan 100 juta per tahun. Maka 100 juta ini harus dikurangi biaya-biaya. Ada pajaknya misalnya, ada biaya pemeliharaan, ada biaya keamanan, dikurangi dulu. Kalau sisa itu masih mencapai 85 gram emas, atau setara dengan 80 juta sekian tadi, maka tinggal dikalikan. Zakat kita 2,5%. Nah ini terkait dengan bagaimana kita melihat konteks pembagian zakat, kemudian turunan-turunannya, sehingga memang ini masuk dalam kategori kewajiban. Tapi kalau sedekah, ya, sedekah itu kan definisinya berbeda dengan zakat.
Kalau zakat itu, definisi zakat itu, kalau tadi secara bahasa ada tumbuh, ada suci, ada berkembang, tetapi kalau secara istilah, zakat itu mudah kita pahami, diambil dari harta tertentu, ya sebagian harta tertentu, karena tidak semua harta kita itu kena zakat, atau menjadi objek zakat. Diberikan kepada penerima tertentu, penerima zakat itu hanya ada 8 golongan. Ya, pertama adalah fakir, kedua adalah miskin, ketiga adalah amil, pengelola zakat, keempat adalah mu'allaf, kelima adalah hamba sahaya, keenam adalah orang yang berhutang. Ya, hutang di sini bukan hutang konsumtif, misalnya KPR, kemudian leasing mobil, bukan hutang ini tidak bisa dikurangi. Hutang di sini artinya hutang yang orang miskin itu kalau dia tidak berhutang terancam jiwanya untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian fisabilillah yang terakhir adalah ibnu sabil. Ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan sekaligus yang namanya penerima zakat itu ternyata dari 8 golongan ini tidak ada yatim. Coba kita bisa lihat surat At-Taubah ayat 60. Tidak ada penerima zakat itu adalah yatim. Yang disebut sekarang ini banyak kita bantu kepada yatim, itu bukan karena status yatimnya sebetulnya, tetapi status miskinnya. Ya, karena tidak semua yatim itu miskin. Anak orang kaya, konglomerat, ayahnya meninggal, dia yatim, tapi yatim yang bukan berhak menerima zakat. Nah, ini pun perlu kita edukasi, kita yakinkan bahwa penerima zakat itu sudah dibatasi. Kalau sedekah, kalau infak ini lebih fleksibel. Jadi bahkan ada istilah sedekah itu tidak selalu dalam bentuk materi, dalam bentuk non materi, kita memberikan semangat kepada orang yang sedang sakit, memberikan motivasi kepada orang yang sedang punya masalah, itu juga bagian dari sedekah. Membantu atau memindahkan barang yang berbahaya di jalan, dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini, yang pertama, zakat dan sedekah itu adalah bagian dari syariah. Oleh karena itu, harta, ya, harta kita itu, kalau kita mau melihat bagaimana tujuan syariah zakat ini, Allah ini bukan meminta dari harta kita. Sesungguhnya zakat ini Allah ingin yang bukan milik kita itu dikeluarkan. Jadi yang punya kita itu tidak dikurangi. Justru yang bukan milik kita, kata Allah, keluarkan. Karena ini akan bisa jadi penyakit. Orang yang menahan harta zakat itu punya mudorot, punya akibat. Bagaimana misalnya terlalu bakhil, merasa ini adalah haknya, tetapi tidak menyadari kalau di dalamnya ada hak orang lain. Karena sesungguhnya di dalam harta itu, kita itu bukan pemilik harta sebenarnya. Pemilik harta sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya ketitipan saja. Kita sebut namanya milkul amanah. Kita ini punya hak menjaga amanah Allah. Oleh karena itu, zakat yang kalau kita masuk di bulan Ramadan ada zakat fitrah, di luar Ramadan ada namanya zakat mal. Sedekah, infak sedekah ini kapan saja dan tidak menunggu harus kita kaya atau kita berkecukupan. Tapi orang yang bersedekah ini insya Allah juga akan memberikan kebaikan-kebaikan. Bahkan sedekah itu bisa menolak bala. Dalam kondisi wabah seperti ini, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak untuk kita. Karena tidak pernah musibah itu mendahului sedekah. Kata Nabi, sedekah ini juga menjadi jalan cara kita orang-orang yang beriman yang bisa membantu dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 26 sampai 32 ayat yang namanya perintah salat itu selalu beriringan dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Kenapa ini selalu berdampingan? Syariah ini. Karena Allah menginginkan hidup kita ini seimbang. Bukan hanya kita hablum minallahnya dengan cara kita salat, tapi juga hablum minannasnya dengan cara kita menjalankan syariat zakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Saya kira nanti bisa kita diskusi, kita bisa sharing dalam sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu sekalian,
selanjutnya kami serahkan ke Mas Yudi selaku moderator. Ya, Terima Pak kasih. Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat sekali nih Pak Ustadz nih. Mungkin Ya. yang selama ini kita sering lupa untuk zakat kita, alhamdulillah diingatkan kembali nih Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kami beri kesempatan untuk bertanya. Ya, Pak Ahmad Iskandar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mengenai zakat zakat usaha, Pak. Oh iya, oke. Zakat usaha itu seperti apa aturannya? Apakah misalnya dari total income gitu ya, total omset, ataukah dikurangi dulu dengan biaya, itu kan? Terus kemudian haul dan apakah ada haulnya juga gitu kan? Karena kan kalau dalam ini usaha kan pasti uang tidak ada yang ngendek gitu ya, pasti Berputar. berputar terus ya, berarti haul tidak pernah tercapai haulnya mungkin kan itu kan. Ya. Yang kedua tadi untuk yang jelas sih kalau untuk penghasilan untuk karyawan itu tidak dikurangi dulu biaya barangkali gitu ya. Iya betul Pak. Terus yang itu 2,5 tapi tidak dianalogikan seperti pertanian yang setiap panen ya, tidak. Jadi kalau Iya. pertanian kan tiap panen gitu ya. Betul. 5%. Kenapa kalau karyawan tidak 5% gitu ya? Iya Pak. Tapi ya yang pertama tadi 2 pertanyaan Pak ya. Ya. Yang pertama kalau usaha mungkin ini tadi kan usahanya baru pertanian dan peternakan. Ya. Kalau yang usaha yang seperti saat inilah. Baik. Seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Tadi terlewat memang ya, tapi betul diingatkan. Jadi zakat usaha. Jadi cara menghitung zakat usaha itu rumusnya, kalau kita punya toko, ya punya usaha perdagangan misalnya gitu ya. Cara menghitungnya, rumusnya itu pertama adalah hitung nilai barang. Jadi nilai barang saat kita menunaikan zakat, bukan pada setiap bulan. Jadi kalau Pak Iskandar punya usaha dimulai bulan Januari, ya, kemudian bulan Januari tahun depan itu sudah bisa dihitung. Cara menghitungnya, pertama pada saat bulan Januari itu nilai barang Bapak berapa yang ada di warung itu, yang ada di toko. Katakanlah misalnya nilai barangnya 50 juta. Ya, kita hitung. Dan nilai barang ini hitungannya bukan hitungan beli ya Pak, ini hitungan jual. Jadi bisa saja waktu kita beli barang itu harganya masih murah, pada saat sudah setahun barang itu kemudian ada kenaikan, maka kita kan menjual dengan harga pasaran. Nah, nilai kenaikan itu bukan nilai, itu yang dihitung, tapi bukan nilai yang pada saat kita beli. Pertama nilai barangnya, kemudian ditambah dengan uang cash. Uang pada saat bulan Januari itu ada berapa yang di Bapak. Uang usaha ya, bukan uang yang tabungan kita. Karena nanti ini adalah kita mau menghitung zakat usaha. Nilai barang ya ditambah kemudian uang cash, ya, uang usaha, kemudian ditambah dengan piutang. Jadi ada orang yang belum membayarkan, tapi piutang ini piutang yang akan kembali, yang dimungkinkan akan dibayar oleh pihak ketiga. Jadi nilai barang ditambah dengan nilai uang cash, ditambah dengan piutang, baru dikurangi dengan hutang. Jadi kalau kita punya usaha, hutang kita misalnya kepada pihak ketiga, katakanlah misalnya jumlah hutangnya 10 juta. Nah, 10 juta ini kita ambil tempo kepada orang itu, agen misalnya, itu 2 tahun. Ya, berarti 1 tahunnya itu 5 juta. Nah, pengurangnya jangan 10 juta, pengurangnya adalah 5 juta. Karena hitungannya jatuh tempo hutang pada tahun zakat. Walaupun 2 tahun tadi 10 juta, tapi pengurangnya pada hitungan 1 tahun saja. Jadi kalau nilai barangnya 50 juta, ya, kemudian ditambah uang cash-nya ada 20 juta, berarti sudah berapa tuh Pak? 70 juta.
ditambah piutang yang mungkin kembali, ya kita bisa menghitung ini kayaknya insya Allah bisa kita hitung untuk orang itu membayar hutang. Ditambah misalnya 15 juta, berarti 50 ditambah 20, 70, ditambah 15 berarti 85. Dikurangi hutang 5 juta tadi, berarti tinggal 80 juta. Nah, 80 juta ini kalau kita pada saat menghitung zakat usaha kita, harga emasnya katakanlah mencapai 85 gram emas itu nilainya 80 juta, maka 80 juta ini sudah wajib zakat. Berapa yang dizakati? 2,5%. 80 juta tadi dikalikan 2,5%. Berarti sekitar berapa tadi itu hitungannya? 2 juta ya, kalau tidak salah. Apa 1 juta sekian. Nah, ini zakat usaha. Jadi memang ada rumusnya supaya biaya ini kan menjadi pengurang. Jadi kalau tadi ada hutang, kemudian kita sudah membayar tuh, betul, karena setiap bulan itu kan uang tuh berputar. Jadi berputarnya itu kita ambil hasil akhirnya saja, Pak. Karena bulan Januari Bapak mulai usaha, bisa saja di dalam perjalanan itu ada turun omset, ada turun penjualan dan lain sebagainya. Itu silakan saja, itu bergerak normal, tetapi pada saat jatuh tempo, maka mulailah kita hitung. Karena yang di akhir itu sudah akumulasi kan. Barang itu sudah berputar, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Di Januari tahun depan, maka berlakukanlah hitungan seperti rumus yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua mengenai tadi zakat penghasilan, memang tarifnya 2,5%. Ya, boleh nggak kita sebetulnya mendahului karena kan penghasilan yang setahun tadi kita hitungnya nisab ya. Nisabnya sudah mencapai, kemudian haulnya dalam 1 tahun itu, tapi kita tunaikannya per bulan. Ini boleh. Jadi mempercepat untuk kita menunaikan setiap bulan karena dari penghasilan yang kita terima. Ya, memang ada sebagian kalau ini dihitungnya kiasnya dengan kias pertanian, harusnya 5%, Pak. Karena pertanian itu setiap kali panen, dia keluarkan 5% atau 10%. Tapi ini tetap dihitungnya dengan perhitungan emas. Jadi kalau perhitungan emas, nilai zakatnya itu 2,5%. Demikian Pak Iskandar, mudah-mudahan bisa membantu apa yang tadi Bapak sampaikan. Ada lagi nih pertanyaan Pak Edi. Pak Ya. Edi. Mana Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Edi, Pak Ustadz. Ini cuma mau tanya, tapi berkaitan dengan teknis pembayarannya saja. Biasanya saya tuh tiap tahun ke masjid, ya, terus ada hitung-hitungannya, lalu mereka juga ada ritualnya, ya, istilahnya tatap muka lah gitu. Cuma kan sekarang lagi ada pandemi kan kita physical distancing dan seperti itu. Kira-kira bisa nggak misalnya kita sudah tahu nomor rekening dia, kita transfer. Nah, cuman kan mungkin mereka juga ini apa ya, uang masuk apa gitu ya. Apa itu cukup dari niat kita saja atau gimana Pak ya? Apa tetap harus ada halo-halonya gitu, misalnya ditransfer ini untuk zakat keluarga saya misalnya lagi, atau bagaimana gitu. Jadi teknis saja sih Pak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan pembayaran zakat melalui online ya. Kita sebut online lah. Baik itu misalnya kepada lembaga-lembaga yang sudah kita pilih. Pertama, pastikan sumber kita ini mengkonfirmasi kepada lembaga yang menerima bahwa kalau Pak Edi mau membayarkan zakat, maka pastikan Pak ini zakat ya, ini zakat saya. Kalaupun ada zakatnya, kemudian dijelaskan ini zakat mal saya, ini zakat penghasilan saya, ini zakat emas saya. Kalau misalnya memang dari jenis zakat mal tadi ada yang perlu kita sampaikan. Maka memastikan sumber zakat daripada sumber dana tadi. Kalau ini ada juga infak, maka kita sampaikan. Karena gini, kalau kita tidak memastikan hal yang pertama ini, nanti berkaitan dengan penyaluran, Pak. Kalau tidak dipastikan sumbernya ini
zakat atau dia bercampur dengan infak, maka nanti salah-salah dalam penyalurannya akan juga bisa tidak sesuai dengan syariat. Jadi kalau di dalam pencatatan zakat itu dibedakan mana sumbernya zakat, mana sumbernya infak. Karena nanti dalam pengelolaannya juga harus kita salurkan sesuai dengan sumber dana ini. Yang kedua, pastikan yang menerima zakat kita itu adalah lembaga resmi. Karena sekarang orang atas nama yayasan, atas nama lembaga dakwah, dia mudah sekali men-share, katakan ajakan donasi, ajakan menerima zakat, ternyata lembaga itu tidak berizin. Ya, saya pernah menemukan ini, terutama pada saat situasi seperti sekarang nih, pandemi, orang nih pengen membantu situasi saudara-saudara kita, dan orang Indonesia itu Pak terkenal tahun 2018 orang yang paling dermawan di dunia. Jadi kalau diajak donasi itu mudah sekali. Apalagi kalau ditampilkan gambar-gambar yang membuat orang tuh timbul empati dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua harus dipastikan melalui online ini, kemudian lembaga ini resmi dan lembaga ini kita kenal pengelolanya. Bahkan kalau tadi ke masjid ya, saya kira kita kenal lah pengurus masjid, siapa yang mengelola di situ, ada tokohnya, ada ustadznya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak di-share gitu ya dalam medsos, kemudian kita tidak mengenal, saya kira ini harus hati-hati. Pastikan lembaga ini lembaga resmi yang kita kenal secara pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat itu. Kemudian yang ketiga, bagi para muzaki, ya, pembayar zakat itu punya hak. Apa haknya? Dia harus menerima bukti stor zakat. Jadi kalau kita setelah menunaikan tadi, ada rekening yang dipilih, kalau kita zakat, transferlah ke rekening zakatnya. Ada infak, maka jangan salah, jangan dibalik. Kita transfernya zakat, ya, tetapi masuknya ke infak. Nah, bukti stor zakat ini penting. Memastikan dana kita ini sudah diterima oleh pengelola zakat. Boleh salurannya misalnya dalam bentuk bukti stor zakat ini kita dikirimkan email gitu ya, dalam bentuk catatan bahwa sudah diterima zakat atas nama Pak Edi, kemudian senilai ini adalah zakat fitrah atau zakat mal. Nah, karena kita harus memelihara haknya muzaki, ya, haknya donatur. Ini saya dalam memberikan layanan zakat kepada para donatur, ini saya jaga betul. Nah, pasti kalau online, itu kalau yang sekarang pengelola zakat ini bisa merespon, boleh melakukan doa penerimaan zakat melalui telepon, boleh. Tapi seandainya tidak memungkinkan, ini kita cantumkan doa menerima zakat itu dalam laporan bukti stor zakat tadi. Jadi dicantumkan doanya, karena doa menerima zakat itu adalah keutamaan, bukan sahnya. Ya, mendoakan itu adalah keutamaan dalam muamalah menerima zakat. Seandainya kita tidak menerima langsung doa dari seorang amil, pengelola zakat, maka tetap sah daripada yang ditunaikan oleh donatur tadi. Kemudian yang keempat, pastikan kalau kita mau melalui online, tentunya zakat ini kan bukan persoalan pengumpulannya saja. Donatur itu biasanya karena sudah percaya, ya sudah, pokoknya saya transfer, terserah lembaga zakat mau nyalurkannya seperti apa. Kalau bisa, saya mendorong pilih lembaga yang jelas juga dari sisi program penyalurannya. Ya, jadi supaya amanah yang kita titipkan kepada lembaga zakat ini kita merasa tenang, ya, merasa nyaman. Bahkan yang baik menyalurkan zakat itu kalau bisa terlihat oleh muzaki. Terlihat itu artinya bukan kita pengen tahu, tapi apa yang kita salurkan dari zakat kita itu kemanfaatannya dirasakan oleh sekeliling kita. Zakatnya orang Sumatera Barat harusnya itu disalurkan kepada du'afanya sekitar orang-orang Sumatera Barat. Jadi zakat itu bukan sentralisasi, dikumpulkan dari semua daerah, ditaruh di Jakarta. Tidak. Zakatnya Bapak Ibu, kalau bisa pastikan yang sekeliling daripada tempat di mana Ibu membayarkan zakat. Ya, karena ini akan menjadi kemanfaatan hubungan kasih mengasihi dari seorang yang membayarkan zakat kepada orang yang menerima zakat.
Saya kira ini penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Demikian. Ya, Pak Ustadz. Ya, Ini di chat banyak nih Pak Ustadz pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Zakat emas perhiasan yang tidak dipakai dan belum mencapai hisab, bagaimana hukumnya? Ya. Tuh. Kemudian bagaimana dengan emas yang lebih dari 85 gram, katakanlah 90 gram, bagaimana perhitungan zakatnya? Kemudian berapa nilai zakatnya jika sebidang tanah waktu dibeli misal harga 30 juta, sekarang katakanlah 5 kali lipat, berapa nilai zakatnya? Ya. Kemudian kalau kita memberikan zakat, baik berupa barang atau uang, langsung kepada mustahil zakat, bagaimana hukum ijab kabulnya? Nah, ini pertanyaan yang di grup chat Pak Ustadz. Ya, saya gabung yang emas dulu ya. Jadi emas tuh tadi seperti di awal saya sampaikan memang emas yang tidak terpakai. Jadi emas yang terpakai sebagai hiasan itu tidak masuk kategori yang dizakati. Jadi tinggal dihitung saja harga emas hari ini berapa. Kalau tadi saya contohkan 950.000, sudah melebihi 85 gram. Jadi kalau 90 gram, ya dikalikan 950 kali 90. Nah, nanti ada keluar angkanya, kemudian dikalikan 2,5%. Tapi kalau belum memenuhi beratnya atau haulnya, ya belum wajib zakat. Meskipun Bapak Ibu, yang namanya menggunakan perhiasan itu juga tidak boleh melebihi 85 gram. Ya, ada sebagian ulama fikih kita, mentang-mentang kita punya banyak perhiasan, semuanya dipakai ya. Ya. Kemudian ini juga akan punya nilai yang namanya israf, berlebihan. Nah, itu yang zakat emas. Kemudian kaitan dengan tadi punya sebidang tanah. Jadi harta itu, kalau tanah kita waktu kita beli, misalnya 3.000 meter, harganya 100 juta gitu ya, dia akan kena zakat setelah dijual. Karena setelah dijual itu ada nilai menjadi tambahan harta kita. Tapi kalau nggak diapa-apain, nggak disewa, dilepas begitu aja, artinya belum diproduktifkan, itu selama itu tidak kena zakat. Seperti rumah kita. Rumah kita itu kan kita tempati, nggak ada harta yang kita dapatkan dalam bulanan kita. Maka kalau nanti dia bergeser menjadi harta tambahan itulah yang sudah bisa mulai kita hitung. Bisa saja juga yang tambahan belum mencapai nisab zakat, maka juga belum wajib zakat. Seperti itu, ya. Mas Didi. Baik, Pak Ustadz. Ini dari Bu Hajar Riri, Pak Ustadz. Mau bertanya, silakan. Silakan. Bu Hajar Riri, silakan. Assalamualaikum. Ini saya mewakili suaminya. Oh, Pak siapa Koni. Pak Koni, silakan Pak Haji. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf ini silaturahmi kita melalui udara karena biasanya setiap tahun saya sama Pak Ustadz ada di kantor ya. Siap. Jadi tahun ini istimewa nih Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz, saya mau tanya, seandainya tadi untuk penyaluran zakat tadi, seandainya kita mengetahui bahwa tadi mengenai zakat profesi ya, zakat profesi artinya dari gaji kita, katakanlah gaji kita sudah lebih dari 6 juta sebulan, sehingga kita wajib untuk dipotong zakatnya. Lalu kita tahu bahwa ada saudara kita yang memang dia hidupnya kekurangan. Apakah kita boleh langsung menyalurkan zakat kita kepada yang bersangkutan? Saudara ini pengertiannya adalah bukan saudara kandung, bukan ayah ibu, tetapi saudara kerabat gitu, Pak Ustadz. Apakah itu boleh kita langsung salurkan kepada saudara kita? Satu. Yang kedua, tadi mengenai zakat profesi kan potongannya itu dari penghasilan setahun kita gitu ya. 2,5%. Potongannya 2,5% dari penghasilan kita setahun gitu ya Pak. Pak Ustadz, kalau nggak salah. Nah itu seandainya ini ada kasus katakanlah golongan karyawan yang terendah kita, itu kebetulan office boy misalnya atau di kantor, dia gajinya itu 6,5 juta, tetapi dia tuh masih ada nyicil sewa rumah, ada untuk sekolah anak dan segala macam. Apakah itu wajib zakat juga? Sedangkan dia sebenarnya masih kekurangan juga itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya dalam syariah penunaian zakat itu yang disyariahkan oleh Rasulullah, dia harus disetorkan ke Baitul Mal.
Jadi konteks lembaga zakat, kenapa ada petugas zakat? Satu-satunya ibadah itu yang ada petugasnya adalah ibadah zakat, Pak. Jadi kalau pada masa Rasulullah itu ada yang disebut zakat baitul mal. Jadi semua harta-harta kaum muslimin untuk menunaikan zakat itu ditampung oleh baitul mal. Tetapi kalau sedekah atau infak itu boleh langsung. Ya. Misalnya ketika Rasulullah dalam satu riwayat jumpa dengan orang duafa, diberikan roti, diberikan uang, diberikan pakaian. Itu bukan dari zakatnya Nabi, tapi itu dari sedekahnya Nabi. Jadi kalau kita mau melihat pengelolaan zakat yang punya tujuan nanti ada perubahan kepada orang-orang duafa, baiknya sebetulnya dengan menyalurkan melalui lembaga. Tapi kalau tadi yang ditanyakan, tapi boleh tidak? Ya kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Saya bicaranya dalam pengelolaan, pembinaan kepada para duafa. Karena kalau para duafa itu, kita ini menyalurkan langsung kepada mereka, secara hukum sah, ya sah. Artinya ditunaikannya boleh. Tetapi secara fungsi pembinaannya, kita nggak dapat. Karena yang namanya menyalurkan zakat melalui lembaga itu, pendekatan lembaga itu hari ini dia memberikan bantuan itu supaya merubah dari sisi kondisi kemiskinannya kepada sisi keberdayaannya. Orang akan diintervensi, ada modal usahanya, ada bantuan beasiswa anak-anaknya. Tapi kalau kita menyalurkan langsung, itu dipastikan sifatnya pasti konsumtif. Jadi hanya mereka menerima. Tapi secara hukumnya itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu, muzaki itu, orang yang bayar zakat, yang diharamkan itu adalah dia memberikan zakatnya untuk orang tua. Itu yang diharamkan. Tapi selain orang tua, ada saudara kandung yang sedang kondisinya, katakanlah keponakan kita sedang butuh bantuan, itu masih boleh. Apalagi kalau tadi kerabat ya. Sejauh kita pastikan kondisi orang tersebut adalah betul-betul dia berhak menerima zakat. Jadi passwordnya itu, kalau saya istilahnya bilang passwordnya, selama masuk kategori 8 golongan yang berhak menerima zakat, insya Allah itu berhak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya di lingkungan kita, ya secara nisabnya kemudian dia mencapai ada 6 juta sekian. Tetapi kebutuhannya itu kemudian dia kurang. Kalau hitungan kewajiban nisab, maka dia sudah masuk. Maka itu kalau kita menghitung zakat penghasilan dari sisa, ya kebutuhan untuk membayar kewajiban-kewajiban, ada biaya koperasi misalnya ya, ada kewajiban cicilan dan lain sebagainya, maka hitungannya kalau zakat penghasilan, hitungannya jangan dari neto, karena kalau dari neto pasti berkurang. Nah, sebagai janji Allah, siapa saja orang yang menunaikan zakat, itu sesungguhnya akan Allah tambah. Memang hitungannya kita akan tergoda itu. Tergodanya tadi, ya kalau nanti dizakati, nanti kurang. Saya tidak memenuhi kebutuhan saya. Tetapi kita balik, Pak. Cara kita memanage keuangan dalam pengelolaan zakat penghasilan, sebetulnya zakat itu tidak besar. Katakanlah tadi, kalau 6.750.000, itu kan nilai zakatnya hanya 135.000. Sebetulnya tidak signifikan. Karena 2,5% itu justru yang akan menambah keberkahan dan pintu rezeki lagi. Jadi memang kita harus mengedukasi juga kepada mereka yang sudah mencapai nisab, cara menghitungnya kalau dari neto pasti itu rendah. Artinya sisa dengan kewajiban, ada cicilan ini, kemudian dia berkurang. Saya kira inilah bedanya nilai-nilai keimanan kita dalam menjalankan syariah Allah. Tidak ada yang sifatnya syariah Allah itu mengajak kemudorotan. Ya, itulah godaannya. Harta itu memang begitu. Maka kenapa sekarang saya sampaikan syariah zakat itu sangat banyak yang belum juga kita yakini. Ya, bahkan di antara 5 rukun Islam tadi itu yang masih cukup terabaikan adalah zakat. Karena harta itu bawaannya. Semua manusia itu punya kecenderungan cinta. Tidak ada orang yang tidak cinta dengan harta. Jadi kalau dia meyakini dapat sekian, kalau dikurangi zakat sebagai pengurang, padahal di dalam rahasia zakat itu, ketika orang mengikhlaskan, ya ada bagian yang memang bukan milik kita, insya Allah akan Allah kembalikan, akan Allah tambah rezeki. Dicoba saja Pak, diyakini itu.
Jadi kalau hitungannya hitungan matematika memang nggak sampai kalau syariah zakat itu. Karena intinya dia keluar, tapi sebetulnya dia menambah. Nah, saya ingin menyatakan, rizki kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, termasuk orang yang sudah mencapai nisab zakat, itu kita sebut ada rizki yang diberikan lebih oleh Allah. Rizki yang telah dilebihkan, diberikan lebih oleh Allah, bukan semata-mata rizki itu untuk memenuhi kelebihan kebutuhan kita. Tapi cara Allah memberikan kesempatan untuk bisa kita menunaikan sedekah, paling tidak sedekah, atau kalau dia sudah mencapai zakat, dia punya kewajiban melaksanakan zakat. Nah, tetapi saya tambahkan lagi, dalam situasi karyawan ya, dalam sebuah perusahaan misalnya tempat bekerja, boleh tidak dari sebagian tadi misalnya ada anaknya office boy gitu ya. Ini kalau kategorinya dia tidak mencapai zakat. Itu boleh saja inisiatif karyawan zakat-zakat yang sudah bisa ditunaikan kemudian kita salurkan saja untuk membantu di antara karyawan kita yang masih belum mencapai nisab zakat. Orang yang belum mencapai nisab zakat, ya itu disebut mustahik. Memang dia belum masuk kategori muzaki, tapi dia berhak menerima zakat. Nah, ini boleh. Itu silahkan bisa dikelola secara internal agar tingkat gap juga kita bisa menekan dari sisi pemenuhan kebutuhan di antara lingkungan kerja kita. Demikian, Pak. Ya, Pak Ustadz. Ini Bu Vini mau bertanya, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Pak Ustadz mau bertanya, kalau kita kalau kita menunaikan zakat penghasilan ke masjid sebagai salah satu amil zakat ya Pak. Ya. Lalu kita melihat bahwa mereka menyalurkan zakat ini untuk fasilitas masjid bukan untuk program-program yang disalurkan lagi ke para mustahik. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Saya cenderung malah jadinya nggak menunaikan zakat lagi ke situ. Akhirnya saya pilih zakat online, yang sekarang zakat online itu sudah lengkap Pak Ustadz. Mereka bisa mengakadkan, mereka bisa mengkonfirmasikan ini untuk apa, dan mereka juga melaporkan kemana dana kita disalurkan. Mohon sarannya. Lalu satu lagi, apakah sebaiknya kalau kita menunaikan zakat mal atau zakat penghasilan ke masjid terdekat itu dalam bentuk beras saja, jangan dalam bentuk uang supaya mereka langsung menyalurkan kepada para mustahik? Mohon sarannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Zakat itu kalau kita lihat ayatnya ya, di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada dalam kajian tafsirnya, li itu adalah litamlik, milik. Jadi 8 golongan itu memang orang yang berhak itu, dia berhak memiliki bantuan dari penyaluran zakat. Dan bisa dipastikan, dari 8 golongan ini semuanya orang. Lil fuqara, orang fakir. Lil masakin, orang miskin. Amil, itu juga petugas. Mu'alaf, juga orang. Jadi, fatwa MUI terkait dengan penyaluran zakat, kalau untuk dana zakat, baik itu zakat mal yang tadi rinciannya sudah saya jelaskan, sumbernya dari berbagai macam harta kita, itu kalau untuk fisik, itu jangan diambil dari dana zakat. Karena dana zakat itu untuk orang. Ya. Yang banyak didorong kaitan dengan fisik atau pembangunan tadi, itu diambil sumbernya dari dana infak, bukan dari dana zakat. Karena dana zakat itu adalah semuanya orang. Ya. Boleh dalam satu fatwa itu dijelaskan, boleh untuk dana masjid atau pembangunan fisik tadi, kalau di satu daerah itu belum ada masjidnya. Jadi misalnya ada satu tempat gitu ya, kita sedang berdakwah, belum ada masjid, ada dana zakat, boleh dana zakat itu sebagian untuk pembangunan fisik. Tapi kalau sudah ada bangunan hanya sekedar renovasi dan sebagainya, itu semua diambil sumbernya dari dana infak, bukan dari dana zakat. Nah kemudian, kalau tadi, boleh nggak kita dari zakat mal kita itu, kita salurkan dalam bentuk beras? Saya kira tergantung situasinya. Kalau dalam
kondisi bantuan itu memerlukan pangan, boleh saja zakat kita itu dalam bentuk barang ya. Misalnya dalam situasi musibah bencana, itu kan kalau kasih uang kan memang kesulitan, malah justru tidak manfaat, tapi dalam bentuk barang. Nah, menitipkannya melalui masjid, menitipkannya melalui lembaga yang lain, itu silahkan saja. Tapi kalau tidak ada situasi ya yang kebutuhan dari pangan tadi, baiknya zakat mal itu ya dengan uang saja. Karena kalau dengan uang bisa memilih program-program yang lain. Katakanlah kalau ada situasinya untuk bantuan beasiswa, anak-anak duafa, dan lain sebagainya. Pastikan semua itu kita mengetahui, makanya tadi, kalau cara kita membayarkan zakat melalui online, 4 hal tadi harus dijaga. Ya, sumbernya harus dipastikan, ya kan, pengelolanya harus resmi, kita kenal. Karena amil itu juga jangan salah. Amil itu kedudukannya itu di mata Allah itu luar biasa ininya, amanahnya. Jadi kalau dia tidak amanah, salah tidak mengerti bagaimana menyalurkan zakatnya, itu malah bertentangan dengan syariah. Contoh misalnya, saya pernah dengar zakat yang dikelola masjid itu disalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pedagang-pedagang sekitar masjid. Dananya dana zakat. Yang lebih bahaya lagi, modal usaha yang diberikan kepada pedagang sekitar masjid itu dikenakan bunga. Masya Allah, saya bilang. Sumbernya syariah, tapi penyalurannya itu malah justru berlawanan dengan syariah. Ini juga harus hati-hati. Termasuk banyak juga yang saya soroti, pengelola zakat itu, karena dia kan punya hak 1/8 ya, ada disebut hak amil. Saya pernah misalnya cek satu lembaga, hak amilnya itu melebihi 1/8, melebihi haknya. Saya bilang kalau melebihi haknya bukan amil zakat, itu disebutnya ambil zakat. Orang yang ngambilin uang zakat. Ini juga harus hati-hati. Maka tadi sudah tepat yang Ibu sampaikan, ketika ada rasa aman. Jadi muzaki itu memang harus aman. Ketika dia menunaikan zakatnya, dia tidak aman, merasa resah, ragu, jangan Ibu tunaikan. Ya, jadi karena ini hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan kewajiban kita yang akan membersihkan harta kita. Demikian Ibu. Iya, Pak Ustadz. Terakhir Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan mau tanya, kalau sudah keluar zakat profesi, apakah masih berkewajiban zakat mal setahun sekali? Kemudian, jika seseorang memiliki aset yang tidak dipergunakan, apakah juga menjadi objek zakat? Kemudian Bu Nana, zakat profesi, bagaimana perhitungannya kalau nilainya lebih dari emas atau 5 gram, 2,5 dari jumlah gaji dikurang pengeluaran. Pertanyaan seperti itu Pak Ustadz yang ada di Zoom. Oh gitu. Silakan. Ya. Yang pertama itu tadi apa ya? Saya terlewat. Yang pertama itu kalau sudah keluar zakat profesi, apakah masih wajib zakat? Baik. Jadi gini, Bapak Ibu, kita punya penghasilan ya setiap bulan, katakanlah 10 juta. Kita sudah zakati tuh 2,5% dari zakat penghasilan kita. Nah, sisanya ya kan kita pasti setelah kita membayarkan zakat, kebutuhan kita hari-hari itu kan kita ambil dari situ ya. Jadi setelah kita gunakan untuk setiap bulan, ternyata masih ada sisa tuh. Katakanlah sisanya 3 juta. Kita simpan di tabungan ya. Kemudian bulan depan kita tambah 10 juta lagi, ada sisa 4 juta. Atau kira-kira dia akan berbeda lah nilainya. Tapi ada sisa terus tuh. Setiap bulan kita simpan lagi. Nah, ketika semua yang disimpan sudah masanya 1 tahun tidak kita kotak-katik, artinya tidak kotak-katik itu tersimpan menjadi simpanan kita, dan sudah masanya 1 tahun, kalau kurang 1 tahun, itu lain lagi nanti hitungannya. Kalau yang kita tabungkan dari sisa penghasilan kita, jatuh tempo 12 bulan, ya 1 tahun tadi, haul tadi, jumlahnya katakan mencapai 85 gram emas, maka yang simpanan tadi tetap diwajibkan zakatnya. Tetapi hukumnya adalah zakat simpanan, bukan zakat profesi lagi. Karena yang profesi sudah kita potong tuh setiap bulan.
Tapi ini yang zakat penghasilan ini tentunya juga harus dikurangi biaya. Biasanya kalau dalam tabungan itu ada pajak, ada administrasi. Selama netnya setelah dikurangi itu nilainya mencapai 85 gram emas, maka dia kena zakat lagi. Tapi hukumnya bukan zakat profesi, tapi hukumnya adalah zakat mal, zakat simpanan dia. Nah itu terkait dengan tadi penghasilan, apakah dikenakan zakat lagi dari sisanya. Kemudian kalau emas, seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya sama ya. Jadi kalau dia tidak mencapai 85 gram emas, ya, kemudian dia tidak wajib zakat. Cara menghitungnya, ya emas itu enaknya dia dihitung pada saat jatuh tempo harga emas hari itu yang real. Jadi misalnya Bunda punya emas, belinya 6 bulan yang lalu tuh 100 gram itu, ya. Harganya tidak 950.000, harganya masih 500.000. Tapi pada saat jatuh temponya kapan? Berarti setahun kemudian, ya. Kalau sekarang misalnya 6 bulan yang lalu, 6 bulan hari ini belum wajib zakat, 6 bulan lagi baru kena zakat. Nah, ternyata hari ini kan 950.000. Pada saat jatuh tempo 1 tahunnya, ternyata 700.000, maka nilainya dihitung dari yang nilai 700.000, bukan nilai yang 950.000, atau bukan nilai dari yang beli, yang 500.000. Jadi pada saat nilai itu dihitung saat itu, maka disitulah nilai yang bisa kita hitung daripada emas kita. Demikian Mas Didi. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ustadz. Iya, itu ada Ibu Tati itu sedang lambai tangan. Bu Tati. Oke, terakhir nih Bu Tati, silakan Bu Tati. Ini Pak, saya Ibu Tati dari Bogor. Ya, saya mau bertanya masalah fidyah. Oh, fidyah. Silakan. Dikala melahirkan, kan kita tidak berpuasa. Ya. Jadi saya membayar fidyah. Nah, ya. Kemudian saya pernah mendengar dari salah seorang kiai atau Pak Ustadz, meskipun sudah membayar fidyah, tapi puasa itu katanya harus tetap diqodho. Jadi gimana Pak? Jadi saya kan bingung. Saya berarti 2 kali melahirkan, berarti saya dua-duanya sudah membayar fidyah, berarti saya berapa bulan yang harus saya qodho. Nah itu saya sampai sekarang jadi tidak tenang gitulah Pak. Ya, baik. Itu aja. Ya, terkait dengan yang melahirkan, ya, atau menyusui, itu sama sebetulnya, melahirkan, menyusui. Jadi bagi mereka yang masuk dalam situasi Ramadan, maka fidyahnya dibolehkan untuk membayar fidyah. Tetapi memang ada 2 pendapat, Bu Tati. Pendapat pertama, kalau sudah membayar fidyah, maka tidak lagi membayar qodho. Seandainya dalam situasi sehat jasmani, ibu mau membayar qodho, itu lebih utama. Jadi bukan berarti karena sudah fidyah, belum qodhonya, kemudian dianggap belum menunaikan puasanya. Nah, fidyah itu adalah pengganti. Jadi arti fidyah itu pengganti. Seandainya Bu Tati sehat walafiat ingin menyempurnakan puasa yang pernah ditinggalkan itu jauh lebih utama. Jadi double Bu istilahnya pahalanya. Tapi pendapat yang pertama kalau sudah ditunaikan itu sudah dianggap memang karena fidyah itu adalah pengganti puasa. Ya, kalau pengganti itu berarti sudah sama tuh. Ibu ninggalin sekian hari, bayar sekian hari. Gitu ya. Yang tidak boleh itu kan fidyah yang dia sehat tapi bayar fidyah, ya itu nggak boleh itu. Itu malah 2 kali dosanya itu. Demikian Bu Tati, mudah-mudahan memberikan ketenangan situasi puasa kita hari ini. Amin. Silakan. Nah, ya, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk kajian dan materinya hari ini Pak Ustadz, sangat bermanfaat sekali ini Pak Ustadz. Yep. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu kalau mau melakukan zakat malnya atau menyalurkan zakatnya lebih baik ke lembaga yang resmi dan terpercaya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Jelas sudah terbukti supaya tidak ada keraguan zakat kita kemana ini larinya, gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya ingin memberikan penutup kali ya, sebagai bagian-bagian dari kajian ini. Pertama Bapak Ibu sekalian, harta ini adalah harta yang menjadi harta titipan kita, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian dalam situasi Ramadan,
wabah seperti ini, banyak kebaikan yang juga bisa kita lahirkan dari kebaikan-kebaikan harta kita. Bukan hanya kewajiban zakat, tapi juga kita bisa menunaikan infak dan sedekah. Yang ketiga, kita diingatkan oleh Allah bahwa hisab yang paling berat di akhirat nanti adalah hisab harta. Jadi akan Allah tanya kita 3 kali dalam urusan harta kita. Pertama adalah dari mana kamu dapatkan harta itu. Itu akan dihisab dengan pertanyaan. Yang kedua, dengan cara apa kamu mendapatkannya. Maka pastikan semua harta yang kita terima, yang kita dapatkan ini adalah dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah kamu kemanakan harta itu. Kamu belanjakan untuk apa harta itu. Karena dari harta inilah yang juga akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kaitan dengan zakat, infak, sedekah ini, saya kira jadi banyak pengingat. Karena sesungguhnya perintah zakat itu memang diwajibkan untuk kita. Bahkan di dalam Taubah ayat 103, keluarkanlah atau ambillah zakat dari sebagian harta orang-orang yang sudah mampu. Jadi Allah itu sudah meminta kepada amil zakat untuk menagih mana yang bukan harta kita, mohon dikeluarkan. Khawatir kalau kita tahan, nanti Allah yang mengeluarkan Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengeluarkan itu bukan 2,5% lagi. Bisa jadi 5%, bahkan bisa jadi semuanya Allah ambil. Kita tidak pernah tahu daripada musibah-musibah harta ini. Di Jakarta ini, tidak kurang sehari itu ada 3 titik kebakaran. Jadi orang jam 7, jam 9 masih kaya raya. Tapi jam 11 semuanya musnah karena Allah berikan musibah. Karena harta yang ditahan itu juga akan mengakibatkan kemudaratan kita. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, harta-harta kita, kebaikan-kebaikan kita, dan mengantarkan harta kita ini menjadi penyelamat untuk kita di akhirat. Tidak ada pintu yang paling luas di surga nanti, kecuali pintu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang dermawan. Saya mendoakan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diselamatkan dunia dan akhirat. Demikian Mas Yudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah berakhir pula kajian kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan seluruh jamaah alumni Indah Wisata. Sampai bertemu kembali di materi ke-9. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.